Aku berusia 29 tahun dan sangat sengsara ketika seorang fotografer jalanan menghentikanku di sudut jalan Tamrin yang macet parah di Jakarta. Hujan deras bulan November membuat jalanan licin, klakson angkot dan motor saling bersahutan, tapi aku hanya berjalan tanpa tujuan, ingin kabur dari kubikel kantor. Dia menggunakan kamera Polaroid tua dari era 1980-an, menunggu foto itu berkembang di tangannya yang keriput, lalu menyerahkannya padaku dengan senyum lembut. Tapi itu bukan foto yang baru dia ambil. Foto itu menunjukkan aku tersenyum lebar, dikelilingi orang-orang asing yang entah kenapa terasa sangat akrab, sedang memegang portfolio desain warna-warni di sebuah pasar seni ramai, bukan spreadsheet atau obat-obatan yang membosankan. Ini kamu dalam 1 tahun, katanya pelan, saat kamu berhenti melawan siapa dirimu sebenarnya. Sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, Pak Hadi, begitu aku menyebutnya dalam hati, sudah lenyap ke kerumunan pejalan kaki yang berlindung payung. Aku pulang ke apartemen kecil di Tebet dengan hati berdegup kencang. Hidupku selama ini seperti mimpi buruk yang berulang. Aku bekerja sebagai analis data di Kalbe Farma, gaji 15 juta sebulan plus tunjangan lengkap, asuransi kesehatan, dan bonus tahunan. Orang tuaku di kampung selalu bangga bercerita ke tetangga, anakku kerja di perusahaan farmasi besar, stabil, bisa beli rumah nanti. Aku mengenakan kemeja kantor polos, duduk 8 jam di bawah lampu neon dingin, membuat tabel Excel dan model statistik untuk uji klinis obat. Aku pintar melakukannya, tapi setiap hari rasanya seperti mati perlahan di dalam. 6 tahun lalu aku lulus sarjana desain grafis dari Universitas Negeri di Bandung, penuh mimpi ingin kerja di agensi kreatif, mendesain logo brand, membuat hal-hal indah yang punya makna. Tapi pasar kerja Jakarta kejam. Setelah 50 lamaran ditolak, aku tetap di posisi analis data yang sudah kujemput sejak kuliah untuk bayar sam. Kataku dulu sementara sojo, sampai odo yang lebih baik. 6 tahun berlalu, aku masih di sono. Masih bilang sementara. Malam-malam aku kelelahan, tak punya tenaga update portfolio. Takut keluar dari zona aman, takut gagal, takut orang tua kecewa. Hubunganku dengan Andi juga berakhir 3 bulan lalu. Kami pacaran 2 tahun, dia baik sekali, terlalu baik. Semua fine, aman, stabil, nyaman. Tak odo percikan. Aku merasa seperti berjalan dalam tidur di hidup orang lain. Semua masuk akal di kertas tapi kosong di hati. Selasa sore itu aku pulang lebih awal, bilang ke atasan odo janji dokter gigi. Jakarta abu-abu, hujan deras. Aku jalan tanpa tujuan, lewat galeri kecil di Kemang yang tak pernah kukunjungi karena mahal. Melihat orang-orang yang sepertinya hidup sesuai pilihan, bukan sekadar bertahan. Lalu aku bertemu Pak Hadi, pria tua berambut putih, mengenakan cardigan coklat lusuh, kamera Polaroid tergantung di lehernya. Dia mendekati orang sesekali, tapi tak memaksa. Odo kelembutan di matanya, yang membuatku berhenti meski hampir menolak. Permisi, Mbak. Boleh saya ambil foto Mbak? Suaranya lembut. Kenapa? Tanyaku. Dia tersenyum. Karena Mbak kelihatan seperti orang yang perlu melihat sesuatu. Jawaban aneh, tapi aku merasa aneh juga. Aku setuju. Klik. Foto keluar, dia tunggu berkembang. Saat diserahkan, aku terpaku. Wajahku sama, rambutku sama, tapi semuanya berbeda. Aku tersenyum bahagia, pakai cardigan kuning cerah dan jean santai, berdiri di pasar seni, memegang portfolio desain berwarna-warni. Di sampingku odo wanita berambut pendek hitam tertawa, pria berkacamata melihat karyaku. Mereka terasa familiar, seolah aku sudah mengenal mereka. Ini bukan aku, kataku bingung. Ini kamu dalam 1 tahun, saat kamu berhenti melawan, jawabnya tenang. Saya tidak foto masa depan.
Soyo foto versi dirimu yang sudah odo, yang kamu takut jadi. Aku bilang ini pasti tipu, AI atau editan. Tapi saat menatap foto itu lagi, rasanya seperti kebenaran. Senyumku yang selama ini hilang, pekerjaan yang aku impikan, komunitas yang hangat. Pak Hadi sudah menghilang. Malam itu aku tak bisa berhenti memandang foto. Bagian rasionalku bilang mustahil. Bagian hatiku berbisik, bagaimana kalau nyoto. Besoknya aku kembali ke kubikel, spreadsheet sama, rasa hampa sama. Saat istirahat siang, aku keluarkan foto itu lagi. Tempatnya tak kukenal, orang-orang asing, tapi warnanya terasa hidup. Rekan kerja Budi lewat, lihat opo, Miro. Aku sembunyikan cepat. Foto biasa. Dia ajak minum Jumat nanti. Aku bilang mungkin, tapi tahu aku tak akan nyambung. Hidupku hanya obrolan sopan, akhir pekan istirahat capek, tak odo yang bermakna. Wanita di foto itu hidup sungguhan, bukan sekadar bertahan. Aku ingin jadi dia, sakit rasanya. Malam itu, bukan pulang langsung, aku jalan ke daerah Kemang yang jarang kunjungi, ikuti impuls. Hujan reda, lampu-lampu galeri menyolo. Tiba-tiba ingin kopi. Aku masuk ke kedai kopi kreatif, dinding penuh papan pengumuman flyer dan kartu nomo. Saat menunggu pesanan, mataku tertuju pada kartu tulis tangan. Mencari desainer grafis freelance untuk proyek branding usaha kecil. Jam fleksibel. Kebebasan kreatif total. Hubungi Sinta Wulandari. Jantungku berdegup. Freelance desain grafis, impian yang kutakutkan. Aku foto kartu itu dengan ponsel. Logiko berteriak, gaji stabil, tak ada pengalaman freelance, portfolio belum siap. Tapi wanita di foto itu pasti ambil risiko. Aku simpan kartu, foto di tas terasa berat. Beberapa minggu berikutnya, aku mulai perhatikan hal-hal kecil yang terasa seperti kebetulan tapi lebih dari itu. Saat memikirkan foto, tiba-tiba lihat flyer workshop desain di mall, dengar orang ngobrol soal freelance di warung kopi, atau lewat galeri yang persis seperti yang aku impikan. Tapi hanya saat aku ikuti impuls, ambil rute berbeda pulang, datang acara sendirian, bilang yo podo undangan yang biasanya kutolak. Kalau aku tetap rutinitas kantor rumah tidur, tak odo yang terjadi. Hidup tetap datar, abu-abu, tak berubah. Aku mulai paham. Foto itu bukan masa depan yang pasti. Itu kemungkinan yang hanya terjadi kalau aku pilih berbeda. 6 minggu setelah bertemu Pak Hadi, minggu pagi aku terbaring memandang foto untuk ke-100 kali, lalu sadar sesuatu yang membuatku bangun tergesa. Apa yang dilakukan versi aku di foto itu berbeda? Dia kerja kreatif, berarti tinggalkan analis data. Dikelilingi teman, berarti berani buat koneksi baru. Di ruang kreatif, berarti temukan komunitas pasion. Dia bahagia, berarti pilih keberanian bukan kenyamanan. Semua itu butuh aku lakukan hal menakutkan. Tinggalkan stabilitas, risiko gagal, tampil sebagai diri sendiri bukan versi yang seharusnya. Aku ambil ponsel, lihat foto kartu Sinto, yang sudah kuperhatikan 50 kali tapi tak pernah hubungi. Sebelum ragu lagi, aku kirim email. Halo Bu Sinto, saya lihat pengumuman di kedai kopi kreatif. Saya tertarik proyek branding. Saat ini masih kerja kantor tapi ingin kembali ke desain. Portfolio masih perlu update, tapi saya pasionate soal branding. Miro Sari. Kirim. 2 jam kemudian balasan datang. Halo Miro, senang sekali. Bisa ketemu kopi minggu ini. Insting pertama bilang tolak, lindungi diri dari penolakan. Tapi wanita di foto tak akan tolak. Bisa, Kamis sore setelah kerja, jawabku. Kamis malam aku ketemu Sinto di kedai kopi kreatif. Dia awal 30-an, rambut pendek hitam, senyum ramah,
punya brand fashion ramah lingkungan Ecobatik yang butuh branding dan material pemasaran. Bayarannya belum besar untuk proyek pertama, katanya jujur, tapi kalau cocok, saya mau kerjasama jangka panjang dan beri kebebasan kreatif total. Kebebasan kreatif, rasanya sudah lama tak kudengar. Saya mau kerjasama, kataku mantap. Saat Sinto pamit, pria tinggi berkacamata masuk, pesan kopi, lalu sketsa di meja sebelah. Sinto bisik, itu Adi. Ilustrator freelance, sering di sini. Dia kenal semua orang di skene kreatif Jakarta. Coba kenalan. Biasanya aku akan diam saja, minum kopi lalu pulang. Tapi wanita di foto pasti berani. Aku dekati meja Adi. Maaf mengganggu, saya Miro. Sinto bilang Ando ilustrator. Dia angkat muka, senyum. Adi. Freelance ilustrasi yo. Kamu juga. Desainer grafis, sedang transisi dari kantor. Kami ngobrol 1 jam tentang seni, tantangan cari makan lewat kreatif di Jakarta, komunitas desain lokal. Pulang, aku dapat nomor Adi dan undangan meetup desain minggu depan. Di rumah, aku pandang foto lagi. Sinto dan Adi, mereka persis orang di foto itu. Aku tak kenal dulu karena belum ketemu. Sekarang wajah mereka nyoto, aku tahu foto itu mulai jadi kenyataan. 3 bulan berikutnya hidupku terbelah 2. Siang hari aku tetap Miro analis data, kubikel, spreadsheet, stabil tapi menyiksa jiwa. Malam dan akhir pekan aku jadi Miro lain. Kerjakan proyek branding Sinto, ikut meetup, update portfolio, ambil proyek kecil yang direkomendasikan. Capek 2 pekerjaan, tapi hidup. Benar-benar hidup, seperti tak pernah kurasakan bertahun-tahun. Lalu ujian datang. 4 bulan setelah Pak Hadi, perusahaan tawarkan promosi senior analis data, gaji 25 juta, kontrak 3 tahun. Golden Handjob, lebih banyak uang, tanggung jawab, tapi terkurung 3 tahun lagi di pekerjaan yang kubenci. Ibu harus ambil, koto ibuku saat kuceritakan di telepon kampung. Gaji segitu luar biasa, Miro. Gila kalau tolak. Tapi Bu, aku sudah freelance desain. Akhirnya senang hobi boleh, tapi stabilitas dulu. Pikir masa depan, pensiun, beli rumah, karir sungguhan. Ayah setuju. Teman-teman kantor juga. Semua logis bilang ambil promosi, amankan masa depan, jangan kejar mimpi desain yang belum tentu bayar tagihan di Indonesia yang kompetitif ini. Aku punya 1 minggu memutuskan. Seminggu itu aku pandang foto terus. Versi aku di sono bahagia, bukan koyo-royo, tapi hidup sesuai pasion, dikelilingi orang yang paham. Promosi akan buat versi itu mustahil, 60 jam kerja seminggu tak sisakan waktu desain. Kontrak 3 tahun akan kurung aku sementara, masa depan itu pudar. Jumat pagi aku masuk ruangan atasan. Saya tolak promosinya. Malah saya mau resign. Saya putuskan full time desain grafis. Atasan terkejut. Miro, yakin. Ini kesempatan besar. Saya tahu, tapi bukan kesempatan yang tepat untuk saya. Keluar kantor, aku takut sekaligus lega. Baru saja tinggalkan stabilitas, harapan orang tua, semua yang logis. Tapi aku juga baru pilih versi aku di foto itu. 6 bulan berikutnya berat sekali. Penghasilan freelance naik turun seperti ombak. Aku pindah ke apartemen lebih kecil dan murah di pinggiran. Kerja non-stop bangun klien base, networking, belajar bisnis kecil. Odo saat aku ragu, opo aku salah besar. Tapi aku bahagia. Benar-benar bahagia. Pertama kali dalam bertahun-tahun. Adi perkenalkan klien baru. Aku dapat kerja tetap. Bukan gaji kantor, tapi cukup hidup. Brand Sinto Ecobatik tumbuh pesat berkat brandingku.
dapat partnership retail besar, perluas lini produk. Suatu sore Sinta undang ke studio lihat koleksi baru. Ini untukmu, katanya keluarkan cardigan kuning cerah dari lini baru. Aku desain ini memikirkan kamu. Namanya cardigan keberanian. Kamu dapat yang pertama. Aku pegang cardigan itu, lembut, bagus. Sinta, aku tak bisa terima. Kamu bantu bangun perusahaan ini. Brandmu alasan kami ekspansi. Ini bukan amal, ini perayaan. Kita lakukan bersama. Aku pakai. Pas sekali. Berdiri di studio Sinta pakai kuning cerah bukan abu-abu kantor, aku rasakan seperti diri sendiri lagi. Terima kasih, kataku sambil peluk dia. Sabtu sekitar 11 bulan setelah Pak Hadi, Sinta chat. Besok odo pasar seni di Kemang. Mau ikut? Adi juga datang. Hampir tolak karena de Adline, tapi sesuatu bilang yo. Pagi harinya aku ketemu mereka di pasar seni. Pakai cardigan kuning pemberian Sinta. Kami jalan di antara stan perhiasan handmade dan lukisan, minum kopi mahal, tertawa lelucon dalam yang sudah terbentuk berbulan-bulan. Saat berhenti di stan buku vintage, aku pegang portfolio, tunjuk karya baru. Adi bilang sesuatu lucu, Sinta keluarkan ponsel. Cahayanya pas di sini. Aku foto yo. Aku di tengah, Sinta kiri, Adi kanan. Matahari pagi tembus tendo pasar jadi sinar kemasan. Klik. Saat itu aku tahu, inilah momen persis dari foto setahun lalu. Aku sudah jalani. Aku sudah jadi dia. Wanita di foto yang bahagia, kreatif, hidup. Malamnya aku kembali ke sudut jalan Tamrin tempat ketemu Pak Hadi. Tak harap dia odo, tapi tak kaget saat dia berdiri di sono dengan kamera somo. Dia tersenyum. Kamu datang. Aku tahu kamu akan datang. Bagaimana Bapak lakukan itu? Foto sesuatu yang belum terjadi. Dia geleng pelan. Aku tak foto masa depan. Aku foto versi dirimu yang sudah odo. Dia selalu odo, Miro, menunggu kamu pilih dia. Foto tak ciptakan opo-opo. Hanya tunjukkan opo yang mungkin saat kamu berhenti melawan siapa dirimu sebenarnya. Detailnya, orang-orangnya, tempatnya, semuanya pas karena versi dirimu memang akan bertemu mereka. Ke tempat itu, lakukan kerja itu. Bukan karena takdir, tapi karena itulah dirinya. Begitu kamu mulai pilih sesuai dirinya, sisanya mengalir alami. Dia angkat kamera. Boleh? Aku angguk. Klik. Foto baru keluar, 2 tahun ke depan. Aku di studio lebih canggih, karya desain lebih matang, tampak lebih bahagia, percaya diri, lebih jadi diri sendiri. Untuk saat kamu lupa, katanya, bahwa kamu selalu jadi orang yang kamu pilih. Aku simpan foto baru di tas sebelah yang lomo. Terima kasih sudah tunjukkan opo yang mungkin. Kamu yang tunjukkan podo diri sendiri. Aku cuma pegang cermin. Pak Hadi berjalan menghilang ke kerumunan malam, kali ini aku tak ikuti. Aku mengerti sekarang. Aku jalan pulang lewat Jakarta yang sudah jadi duniamu, galeri, kedai kopi, ruang kreatif yang kini milikku. Lewat hidup yang kubangun ikuti rasa ingin tahu bukan logika. Keberanian bukan kenyamanan. Kemungkinan bukan keamanan. Setahun lalu aku sengsara dan terjebak. Hari ini aku bahagia dan bebas. Bukan karena foto ramal masa depan, tapi karena foto tunjukkan opo yang aku mampu saat berhenti takut. Wanita di foto asli itu, yang sudah jadi aku, dia selalu odo. Aku hanya perlu lihat dia untuk ingat bahwa jadi dia selalu pilihan. Serangkaian pilihan kecil, takut tapi berani, yang jumlahnya jadi hidup berbeda total. Aku masih punya 2 foto itu, yang setahun lalu tunjukkan wanita, yang sudah jadi aku,
Dan yang kemarin tunjukkan wanita yang akan jadi berikutnya. Pengingat bahwa siapa yang kita inginkan sudah ada, menunggu kita pilih, menunggu kita berhenti melawan dan mulai jadi. Setiap hari aku pilih lagi, ikuti rasa ingin tahu, ambil risiko, tampil sebagai versi diri yang berani bangun hidup yang aku mau, bukan yang seharusnya. Pak Hadi benar. Dia tak foto masa depan. Dia foto kebenaran. Kebenaran bahwa kita selalu satu pilihan dari jadi orang berbeda, lebih bahagia, lebih hidup. Kita hanya perlu berani pilih dia.